Klinik Indonesia miliknya Universitas Padjadjaran, saya bisa klik dan bisa membuka di sini. Kemudian jurnal itu tampilannya nanti akan seperti ini ya, akan banyak judul-judul yang disampaikan, tergantung edisi terbitnya kapan. Nah, kalau kita dalam menulis skripsi itu kadang-kadang dibatasi oleh waktu, paling tidak jurnal yang kita pakai itu 5 tahun ke belakang, maka kita bisa filter di sini. Ya, tahunnya ini mau dari kapan sampai kapan, gitu ya. Misal kita menggunakan sampai dengan 2020 ya, berarti di sininya 2015. Nah, itu salah satu upaya untuk membatasi supaya artikel atau judul artikel yang kita search itu tidak jauh tahunnya gitu. Jadi masih tahun-tahun yang mendekati tahun sekarang. Nah, kemudian biasanya nanti juga akan ada penawaran untuk kita itu ceknya melalui Google Scholar. Ya. Jadi di judul-judul ini akan ditawarkan apakah kita mau melewati Google Scholar atau mau langsung ya. Tapi kalau publisher yang saya buka ini kita ditawarkan melalui check-in Google Scholar. Ya, jadi tinggal adik-adik nanti klik di Google Scholar-nya. Nah, kemudian nanti salah satu ya, misal kita buka Google Scholar nanti. Nah, ini Google Scholar-nya kita buka. Kemudian kalau misal kita klik, nanti akan ada tampilan seperti ini. Jadi ini masih miliknya Jurnal Farmasi Klinik Indonesia yang tadi saya sampaikan. Ya, jadi yang perlu diingat, jurnal farmasi klinik tidak hanya satu, tetapi ada banyak sekali. Adik-adik bisa mencoba ya, melihat jurnal farmasi klinik yang lain gitu. Kalau ini yang miliknya Unpad, tapi ada juga yang lain. Nah, kemudian seperti yang pernah saya sampaikan ya, kalau misal kita download dan kita punya aplikasi manager reference ya, untuk mengatur pustaka kita di dalam laptop kita, yaitu kita mendownload software seperti Mendeley ataupun Zotero, ini akan memudahkan dalam kita menyimpan. Ya, jadi kita punya perpustakaan yang sifatnya digital di dalam laptop kita. Gitu. Jadi nggak harus Zotero ya, kalian boleh pakai yang Mendeley gitu. Kalau Zotero ini lebih memakan pulsa ya, memakan data itu lebih banyak gitu. Tapi kalau Mendeley lebih fleksibel. Oke gitu. Nah, kalau misal kita ditawarkan ya ini dari Jurnal Farmasi Indonesia tadi itu kerjasamanya kan dengan Mendeley. Ya, kalau dengan Mendeley nanti akan ditawarkan apakah file itu akan di-download masuk langsung ke dalam Mendeley atau tidak. Gitu. Tinggal kita ikuti, kalau iya ya nanti akan langsung masuk, tapi kalau tidak ya kita akan masuk ke dalam download ya, file download. Jadi kita masih harus memfilekan sendiri gitu. Nah, berusahalah kalian untuk membuat ruang-ruang file itu yang rapi ya. Nanti ketika skripsi, ketika mulai menulis proposal itu tidak kebingungan sendiri mencari artikel yang sudah pernah dicari gitu ya. Daripada kita letakkan sembarangan dan kita tidak kasih judul, nah itu nanti bingung sekali mencarinya. Ya, kalau ini foldernya, folder itu bisa kita kasih nama kan. Kalau folder ini sesuai kebutuhan kita ya. Jadi untuk ini misalnya saya punya folder peptic ulcer ya, jurnal-jurnal terkait dengan peptic ulcer akan masuk ke sini gitu. Ini kalau molekuler nuts ya akan masuk ke sini. Kemudian kalau tentang prosedur PCR akan masuk ke sini ya. Jadi ini punya saya. Gitu. Oke, lanjut. Saya lanjutkan. Nah, kemudian kalau yang bahasa Inggris atau jurnal yang sifatnya internasional, kita bisa mengunjungi Lancet ya, selain PubMed gitu. Jadi ada The Lancet ini bisa kita gunakan
untuk mencari artikel yang terpublish secara internasional gitu. Jadi misal kita membutuhkan review ataupun kita mau menuliskan skripsi tetapi kita membutuhkan artikel yang sifatnya itu terpublish secara internasional, kita bisa masuk ke Lancet ya untuk penelitian-penelitian yang terkait dengan medis ya, yang terkait dengan farmasi klinis, kedokteran ya, itu bisa kunjungi Lancet ini. Ya. Di sini ada banyak sekali penawaran jurnal, tentunya kita harus search berdasarkan keyword yang kita inginkan. Kebutuhan kita apa. Dan keyword itu kita coba-coba ya. Artinya jangan putus asa kalau memang belum menemukan gitu, karena itu butuh semangat yang tinggi untuk bisa mencari sampai kita dapat artikel yang sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Jadi kadang nyari satu nggak ketemu terus udah pindah seperti itu. Nah, akhirnya nggak dapat-dapat. Atau mungkin ketemunya sama yang berbayar terus menyerah ya, itu yang kadang terjadi ya. Oke. Nah, ini ya misalnya saya membutuhkan data tentang metformin dan adverse reaction, mungkin saya mencoba pakai boolean n ya, boolean ya. Nah, kayak gitu. Kita coba ya. Ternyata keluar ada 2 jurnal, kan lumayan ya. Kemudian kita buka lalu kita baca. Kalau misal hari itu tidak sempat membaca, kita download dulu. Tapi download itu juga harus kita kasih nama, kita simpan dalam file yang rapi gitu. Oke, lanjut ya. Nah, ini yang PubMed ya. Yang sangat umum adalah, dan saya cukup menyarankan, artinya kalau memang adik-adik itu kebutuhan jurnalnya adalah tentang yang obat yang ada kaitannya dengan medis ya, dengan pasien, dengan farmasi klinis itu, ataupun biomedical, itu bisa masuk ke PubMed. Ya. Jadi National Library of Medicine itu ke PubMed. Siapa yang akses PubMed tidak hanya farmasis ya, ada orang biologi, ada kedokteran ya, banyak sekali para dokter yang mengakses PubMed ini gitu. Dan yang ditawarkan cukup banyak, tidak hanya jurnal berbayar tapi banyak juga yang gratis. Ya, jadi jangan khawatir tidak menemukan. Nah, misal kebutuhan saya adalah community farmasi, tinggal saya search aja community farmasi. Itu ya, farmasi komunitas. Kalau misalnya adik-adik itu membutuhkan jurnal yang terkait dengan kebijakan pengobatan di negeri sendiri, misalnya di Indonesia. Nah, misalnya apa ya, rasionalitas pengobatan A di rumah sakit mana gitu ya. Nah, itu mungkin akan lebih banyak kita mencari di jurnal yang milik kita, yang Indonesia gitu. Tetapi untuk mencari latar belakang kan kita harus mengembangkan sayap, tidak cuma untuk di Indonesia. Karena itu kita perlu juga bermain yang jauh, cukup jauh ya, yaitu ke jurnal yang terpublish secara internasional. Gitu. Nah, ini yang saya tawarkan adalah PubMed. Gitu. Jadi mau pergi sejauh apa itu tergantung kebutuhan. Nah, kalau misalnya ini contohnya ya, penelitian-penelitian yang terkait dengan diabetes mellitus, mungkin kita membutuhkan data tentang efikasi atau kemanjuran pengobatan metformin pada diabetes, ya kita bisa menggunakan keyword seperti ini, ya nanti akan keluar. Nah, ini yang free artikel berarti dia gratis ya, bisa diakses full text, full gitu, mulai dari abstrak sampai dengan apa namanya, sampai dengan kesimpulan itu akan di fullkan semuanya gitu. Apakah yang tidak ada free-nya itu kemudian pasti berbayar? Belum tentu ya. Tetap kita harus melihat, harus diklik supaya kita tahu apakah ini berbayar atau tidak. Oke, gitu. Nah, ini contohnya ya, contoh jurnal. Oke, nah itu tadi ya, jadi beberapa link ataupun website yang bisa dikunjungi kalau kita membutuhkan referensi tentang farmasi klinik dan juga farmasi sosial. Baik, sekarang kita akan masuk ke bab yang
juga tidak kalah menariknya dan ini sangat penting untuk penelitian-penelitian yang terkait dengan farmasi klinik maupun farmasi sosial, terutama terkait kalau nanti penelitiannya itu berbicara tentang efektivitas pengobatan. Ya, misalnya kita membandingkan efektivitas pengobatan A terhadap B. Ya, atau berbicara tentang adverse drug reaction obat A terhadap pasien diabetes misalnya seperti itu, kita pasti akan membutuhkan pustaka yang terkait dengan evidence based medicine. Gitu. Kalau penelitiannya nanti tentang farmakoekonomi, kita sangat-sangat membutuhkan yang namanya evidence base. Ya. Oke, kita masuk ke sini ya. EBM itu adalah hasil-hasil penelitian terbaru ya, yang kemudian direview oleh reviewer dan menjadi satu bentuk artikel yang bisa dimanfaatkan untuk pertimbangan. Gitu. Jadi para klinisi itu menggunakan data EBM untuk mempertimbangkan apakah pasien A ini bisa diberikan obat A atau obat B. Apakah captopril ini sebenarnya lebih manjur pada pasien dengan gangguan renal dibandingkan dengan nifedipin atau tidak. Ya, misalnya seperti itu, kita akan membutuhkan jurnal evidence base. Ya. Kalau kita mau meneliti tentang perbandingan obat A dengan obat B ataupun farmakoekonomi obat A dan obat B, kita akan lari ke EBM. Oke, nah EBM itu macam-macam. Ini tingkatan atau level of evidence-nya mulai dari expert opinion sampai dengan meta-analisis itu kita sebut sebagai evidence based medicine. Ya. Semua ini adalah evidence based. Tetapi kalau uji praklinik maupun uji in vitro itu belum disebut evidence. Karena pengujiannya masih menggunakan hewan uji. Ya. Jadi kalau yang namanya evidence based medicine ini sudah terkait dengan subjek manusia. Kayak gitu. Subjek manusia bisa berupa expert opinion atau pendapat ahli. Misalnya Profesor A menyampaikan bahwa daun kecibeling dapat digunakan untuk meluruhkan batu ginjal. Tetapi tidak dalam rangka penelitian dia ngomongnya itu, hanya karena dia pernah membaca suatu literatur. Nah, itu disebut expert opinion. Ya. Kemudian kalau dia menerapkan itu ketika praktek terhadap 10 pasien misalnya, tapi tidak dikonsep dalam penelitian, maka itu disebut clinical experience. Intinya subjeknya manusia gitu. Apakah itu bisa digunakan untuk evidence based? Bisa ya, tetapi dengan level terendah yaitu level 4. Kemudian ada yang disebut dengan observational study. Ya, kalau observasional adalah mengobservasi data. Ya, datanya apa ya? Datanya itu subjeknya pasti manusia. Ya, subjek risetnya adalah human, yang manusia. Nah, dia juga bisa penelitian-penelitian yang observational study yang hanya sekedar mengamati. Ya, tidak ada perlakuan di situ, tetapi kita mengamati. Misalnya, kita mengkonsep suatu penelitian efektivitas metformin dibandingkan dengan glibenclamid pada 50 pasien misalnya. Jadi 50 kelompok untuk metformin, 50 kelompok untuk glibenclamid. Lalu kita mau amati bagaimana outcome-nya, ya, sembuhnya itu lebih bagus yang mana, apakah yang metformin atau glibenclamid. Dalam hal ini kita sebut observational study kalau kita tidak mengkonsep metformin atau glibenclamid itu sebagai perlakuan. Tetapi memang pasien itu sudah dapat resep itu. Gitu. Jadi kita tidak mengkondisikan pasien untuk mendapatkan metformin atau gliben, tetapi kita cukup hanya melihat saja, jaga gawang saja untuk pasien yang dapat resep metformin bagaimana, untuk pasien yang dapat gliben bagaimana. Kita lihat data akhirnya, ya, outcome-nya. Nah, itu yang kita sebut studi observasional. Hasilnya bagaimana? Kalau itu dituangkan dalam jurnal, maka itu termasuk EBM dengan level evidence 3. Nah, kalau kuasi eksperimental ini sudah tingkat lebih tinggi,
artinya ada perlakuan di sini meskipun perlakuan itu semu ya. Jadi tidak secara random kita konsepkan gitu. Kuasi dan non RCT ini hampir sama. Nah, yang kuasi eksperimental punya level of evidence lebih tinggi daripada observasional karena kita sudah mendesain itu menjadi suatu perlakuan gitu. Kemudian non RCT perlakuan itu dilakukan tanpa randomisasi. Jadi adanya sampel berapa, yaitu yang kita kasih obat gitu. Misalnya satu rumah sakit hanya ada sampel 100 orang, kita tidak bisa merandom, ya sudah kita non-randomized control trial. Dan tidak ada kelompok kontrol di sini. Kemudian kalau yang randomized control trial, ini sudah konsep uji klinik ya. Jadi pengujian atau eksperimen itu puncak tertingginya adalah RCT ini ya. RCT Randomized Control Trial. Jadi kita menguji cobakan metformin dan glibenclamid pada kelompok pasien dengan sampel yang kita hitung betul, ya populasinya berapa kita hitung betul, kemudian sistem pemberiannya adalah random, ya. Siapa yang dapat gliben, siapa yang dapat metformin itu baik peneliti maupun pasien itu tidak tahu, ya dia dapatnya apa, gitu. Jadi itu disebut random. Nah, data-data RCT ini adalah kategori 1B. Kemudian data-data RCT ini kalau kemudian dianalisis ulang oleh seseorang reviewer, itu kita sebut meta-analisis dan systematic review ya. Jadi kita sebut systematic review. Review-review atau penggabungan dari literatur atau jurnal-jurnal penelitiannya orang yang konsepnya secara RCT ya. Dan dilakukan meta-analisis sehingga akan ada data baru yang bisa dimanfaatkan. Gitu. Misalnya kalau pakai metformin itu sembuhnya dalam berapa lama, ya. Kalau misalnya pakai gliben sembuhnya dalam berapa lama. Ya, terjadi kesimpulan baru dari data-data yang ada karena pengolahan data atau meta-analisis, ya. Ini adalah puncak evidence base yang 1A. Gimana membedakannya gitu ya? Ya kalau 1B berarti RCT tetapi jurnalnya cuma satu gitu, cuma satu penelitian. Kalau meta analisis berarti jurnal-jurnalnya banyak gitu tetapi direview menjadi suatu data baru atau meta analisis. Ya, kayak gitu. Mana untuk skripsi yang dibutuhkan semua level ini bisa kita gunakan. Yang penting adalah ketika kita mensitasi itu tidak melupakan siapa penulisnya dan kita harus menulis itu di dalam bibliografi. Seperti itu. Ini desain ya. Kenapa saya sampaikan? Karena kalau kita mau cari jurnal EVM, otomatis kita itu harus paham dulu ya desain penelitian itu seperti apa gitu. Jadi silahkan nanti belajar sendiri untuk desain penelitian ya, atau mungkin di metodologi penelitian juga diberikan kuliahnya ya tentang observational study, bisa bersifat deskriptif atau bisa bersifat observasional, itu analisis gitu. Kalau deskriptif seperti yang tadi saya sampaikan tadi ya, tidak ada jadi kita cuma ngelihat aja observasi, lalu kita datanya itu bentuknya tabulasi, datanya bentuknya adalah persentase gitu. Oh, sekian persen pasien itu mendapatkan metformin, 40%-nya mendapatkan glibenclamid misalnya. Kemudian outcome-nya seperti apa? Sembuh dalam waktu 2 bulan misalnya, ya. Atau angka penurunan kadar glukosa darahnya berapa? Nah, kita cuma nulis lalu mentabulasikan data, ya itu deskriptif. Ya, jadi kelihatannya simple, tetapi kalau itu dikerjakan secara teliti, secara betul dengan kaidah penulisan yang betul itu juga tidak bisa disepelekan ya. Data-data observasional itu sangat penting. Kenapa? Karena ini semakin ke atas menjadi akan semakin betul kalau landasan yang paling bawah ini juga betul.
gitu ya. Jadi riset itu bisa dilanjutkan sebenarnya. Kalau analisis ada yang menguji hubungan. Jadi hubungan usia, faktor usia dengan outcome klinis pasien yang menggunakan metformin misalnya. Ya, jadi ada menguji variabel. Ada variabel bebas, ada variabel yang terikat. Kayak gitu ya. Nah, kalau eksperimental itu mirip dengan analisis, tetapi dia kita berikan perlakuan. Ya, jadi perlakuannya itu eksperimennya itu. Kayak gitu. Nah, ini nanti dipelajari supaya adik-adik itu nggak canggung ketika mencari pustaka. Terus ini adalah cara kita menelusur pustaka yang sifatnya EBM ya. Nah, ini adalah puncaknya. Jadi kalau kita mau mencari EBM yang sifatnya meta analisis, systematic review atau di sini ya randomized control trial, itu silahkan nanti masuk ke Cochrane ya. Apa nih? www.cochrane.org. Ya. Nah, di sini sudah memang yang masuk Cochrane ini adalah EBM gitu. EBM yang sudah sifatnya biasanya itu di level 1A dan 1B. Kalau level bawahnya ini ya kita bebas pakai jurnal-jurnal yang ada, pakai PubMed tadi bisa kita telusur atau menggunakan jurnal-jurnal berbahasa Indonesia pun bisa ya. Tetapi kalau kita membutuhkan data EBM yang sampai ke level 1A atau 1B, kita bisa menggunakan database Cochrane. Ya, jadi ini kayak kumpulan EBM. Dan tidak akan keliru karena udah masuk Cochrane, artinya jurnal yang ada di situ itu bisa kita pastikan dia adalah sebuah evidence. Gitu. Ya, yang masuk Cochrane siapa? Banyak ya para praktisi ya. Praktisi yang masuk, yang kerja di rumah sakit, para dokter itu banyak yang masuk ke Cochrane untuk mencari literatur. Gitu, ini tawarannya tuh macam-macam banget ya. Nanti bisa dikunjungi, jadi kita bisa ke mana gitu. Apakah mau lihat topiknya atau publikasi tipenya, atau misalnya kita berdasarkan abstrak keyword ya. Nanti ini bisa dicoba satu-satu. Kalau ke autornya biasanya jarang sih, karena autor itu kan pengarangnya ya. Jadi misal kita mau mencari jurnal karangan Bu Vita, misalnya kalian search Vita itu namanya ini autor. Ya, autor itu penulis. Nah, ini contoh jurnal IBM yang saya cari dari Cochrane. Misal saya mau membutuhkan data tentang obat imunoterapi untuk asma, imunoterapi ya, imunoterapi untuk asma yang sifatnya itu obatnya itu berbentuk sublingual gitu. Sublingual berarti obat itu diminum dengan cara diletakkan di bawah lidah gitu. Nah, apakah seperti apa sih EBM-nya? Apakah memang betul-betul bermanfaat, berguna, ataukah sama saja dengan obat oral yang lain gitu. Nah, sehingga saya membutuhkan EBM itu. Nah, ya sudah, berarti kita bisa mencari evidence base-nya lewat Cochrane gitu. Ini hanya contoh ya, nanti kalian bisa cari yang lain. Nah, ini tadi contohnya main research-nya itu bisa kalian baca ya. Jadi di memang apa teorinya kita baca dulu dari awal tuh judul ya. Judul kemudian untuk mencari supaya cepat ya, itu kita ke result ya, ke kesimpulan. Tetapi kan pasti kalau mau baca kesimpulan tuh kita harus tahu dulu tujuan kita itu mau nyari apa. Jadi seperti yang saya sampaikan minggu lalu, buat batasan ya. Saya tuh butuhnya tuh tentang apanya gitu. Apakah efikasi, apakah tentang ADR atau yang lain ya. Supaya kita nggak kemana-mana dalam mencari waktunya 3 jam nggak ketemu, nggak dapet jurnal yang dibutuhkan, malah kita googling yang lain ya, searching yang lain. Nah, seperti itu tidak efektif dalam penelusuran pustaka.
Jadi kita memang baca itu bisa di langsung main resultnya. Nanti kalau jurnal itu kira-kira sesuai dengan kebutuhan, jangan lupa segera di-download dulu dan disimpan. Gitu ya. Tapi kalau tidak sesuai kebutuhan ya ngapain gitu ya. Jadi pertama memang kita cek judul, judulnya kira-kira masuk nih. Nah, kita baca result. Kalau sudah, kalau memang sudah pas baru kita baca keseluruhannya. Kayak gitu ya. Nah, terus kita mau cek apakah jurnal yang dimaksud ini termasuk RCT atau tidak, kita bisa melihat dari sini ya. Nah, ini. Jadi jurnal EBM ini dia menggunakan metode randomized control trial. Nah, dia menggunakan perbandingan ya, mengevaluasi sublingual imunoterapi dibandingkan dengan placebo. Placebo pada pengobatan asma. Jadi kalau randomized control trial di random ya, nah nanti sifatnya bagaimana ya? Kalau double blinding artinya pasiennya ini nggak tahu apakah dia mendapatkan yang sublingual imunoterapi atau mendapatkan placebo gitu. Ya, jadi kalau kita mau lari sedikit ke metodologi, apakah sublingual imunoterapi harus selalu dibandingkan placebo? Tidak ya. Sublingual imunoterapi bisa juga kita bandingkan dengan yang non sublingual terapi. Jadi sublingual itu obatnya ditaruh di bawah lidah, ada kelompok lain yang mungkin sama-sama menggunakan imunoterapi tetapi obat oral biasa gitu. Nah, itu bisa kita bandingkan efektivitasnya. Gitu ya. Kan udah semester 4 ya, jadi udah punya sedikit gambaran atau rancangan nanti semester depan mau proposalnya tentang apa ya. Adik-adik bisa mulai banyak search literatur di sini. Ya, jadi inilah topik-topik yang juga sekalian saya bisa sampaikan yang terkait dengan farmasi klinik maupun farmasi sosial ya. Jadi terkait dengan apa namanya evaluasi ya, evaluasi efektivitas pengobatan pada pasien. Seperti itu. Jadi nggak pakai hewan uji, tapi kita mengamati respon yang diberikan oleh pasien ketika dia mendapatkan obat. Itu adalah penelitian kita yang tentang farmasi klinik dan sosial. Seperti itu. Oke, ini ya. Jadi jangan lupa aku keren. Kalau misalnya kita mau masuk butuh yang apa namanya Lancet juga bisa. Di sana juga ada apa namanya banyak ya tentang evidence base. Hanya kalau Lancet ini tidak khusus tentang EBM, tetapi kalau yang ini yang Cochrane ini memang mengkhususkan diri sebagai media untuk kita mencari evidence base. Nah, kira-kira itu ya untuk materi hari ini yang bisa saya sampaikan. Sudah habis materinya. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan, nanti saya akan kirimkan tugas ya untuk disubmit minggu depan sebelum kita masuk ke pertemuan 11. Ada yang mau ditanyakan, Dek? Baik, saya kira kalau nggak ada, ini saya close dulu ya. Nah, kita buka kameranya dulu, Dek, supaya bisa foto sebentar. Oke, foto sebentar ya.
Baik, terima kasih adik-adik semuanya telah mengikuti perkuliahan kita pada hari ini. Jangan lupa habis ini cek lagi ke Google Classroom ya, ada tugas di sana. Bisa kalian mulai searching literaturnya dan kemudian nanti disusun lalu submitnya sebelum pertemuan ke-11. Kayak gitu ya. Udah nggak ada yang tanya ya? Kalau nggak ada, saya mau mengakhiri ya, mau saya close dulu. Sudah? Terima kasih semuanya ya. Selamat pagi. Selamat pagi.